Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kembali saya ambil dari kitab Ayub pasal 25 ayatnya yang keempat. Demikian firman Allah. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul kebenaran manusia di hadapan Allah. Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan dari ayat firman Tuhan yang tadi saya baca, Bapak Ibu dengar, ada satu pertanyaan yang esensial yang perlu kita pikirkan. Dikatakan bahwa bagaimana manusia benar di hadapan Allah. Pagi ini saya mau katakan saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang disebut sebagai orang-orang benar. Tetapi di hadapan Allah, justru kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia. Pada saat kita hidup di dalam dosa, pada saat kita hidup menjadi budak dosa, maka Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada kebenaran dalam diri kita. Justru dengan kasih karunia Allah melalui karya Roh Kudus, kita dibenarkan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu keluargaku, di ayat yang tadi kita baca, ini adalah sebuah percakapan antara Bildad dengan Ayub. Bildad menegaskan dan Bildad berpendapat bahwa tidak ada seorang manusia pun yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena manusia memiliki kelemahan, karena manusia memiliki kekurangan dan keterbatasan. Bapak Ibu pagi ini apa sih penekanannya dalam diri kita mengenai pernyataan tadi? Saya mau katakan pagi ini saudara, karena manusia tidak ada seorang pun yang benar, maka konsekuensinya adalah kita harus menyadari bahwa kita hidup karena kasih karunia Allah. Ada amin Bapak Ibu. Engkau bisa melakukan apapun, engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, bahkan mungkin engkau bisa membawa jiwa datang percaya kepada Yesus. Saya mau katakan bukan karena kita benar, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena kita dibenarkan di dalam pandangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada orang berpendapat bahwa Tuhan memilih saya karena saya baik, Tuhan memilih saya karena saya benar, Tuhan pakai saya dalam pelayanan karena saya adalah orang-orang yang benar, saya mau katakan itu adalah pandangan yang keliru. Kenapa saudara? Yang pertama, karena pandangan tersebut didasari oleh kesombongan rohani. Kita merasa lebih rohani daripada yang lain, sehingga kita beranggapan bahwa kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, sehingga Tuhan pakai kita. Saya mau katakan saudara, engkau dipakai Tuhan karena kasih karunia. Yang kedua, kenapa pandangan itu menjadi keliru ketika engkau merasa engkau dipakai Tuhan karena engkau baik, karena engkau benar. Yang kedua, karena pandangan itu adalah pandangan yang dirasuki iblis. Pandangan yang menurut saya sejalan dengan pola pikir iblis. Karena iblis menanamkan kepada kita kebanggaan, iblis menanamkan kepada kita keangkuhan hidup, bahwa kita lebih daripadanya. Iblis ingin menyatakan kepada kita bahwa engkau hebat, engkau dahsyat, engkau tidak perlu Tuhan. Karena di atas segala-galanya kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang lebih daripada apapun. Saya mau katakan, kalau kita punya pandangan bahwa Tuhan memilih saya karena saya baik, Tuhan memilih saya karena saya benar, itu adalah pandangan yang dirasuk oleh iblis. Yang ketiga saudara, kenapa pandangan itu menjadi salah ketika Tuhan pakai kita karena kita benar? Yang ketiga, karena pandangan itu adalah pandangan yang berbahaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat kita punya pandangan seperti itu, kita akan mengatakan kepada orang lain, kita akan bersaksi kepada orang lain bahwa kita bisa hebat, kita bisa punya segala sesuatunya karena dengan usaha sendiri, dengan jerih payah sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, itu pandangan yang berbahaya, itu pandangan yang sangat keliru, karena pada akhirnya kita akan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Yang keempat saudara, kenapa pandangan itu menjadi keliru pada saat kita berkata Tuhan memilih saya karena saya baik dan benar? Yang keempat, karena pandangan itu tidak akan pernah membuat kita damai sejahtera. Bapak Ibu, damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera yang engkau miliki itu sumbernya dari Allah. Karena itu sadarilah bahwa kita hidup karena kasih karunia,
bukan karena kita benar, bukan karena kita baik. Sadarilah bahwa kita hidup dibenarkan Tuhan karena kasih karunia, dan itulah yang membuat kita memiliki damai sejahtera. Bapak Ibu, pagi ini jangan punya pandangan yang keliru. Mari katakan, Tuhan, aku adalah orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Aku melayanimu, aku memenangkan jiwa karena Tuhan benarkan saya hidup di dalam kasih karunia. Shalom, Tuhan berkati kita semua.